Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan materinya mengenai bilangan kompleks ya. Ini materi Pak Jul dulu SMA itu belum pernah mendapatkan materi bilangan kompleks. Pak Jul itu dapat materi bilangan kompleks itu saat kuliah semester 4 atau semester 5 di jurusan matematika. Namanya bukan bilangan kompleks, tapi fungsi kompleks. Nah, ini nanti yang jurusan-jurusan teknik yang cita-citanya pengen ke FMIPA atau ke Fakultas Teknik, itu setidaknya nanti bisa ketemu mata kuliah ini. Complex function, bahasa Inggrisnya, atau fungsi kompleks. Jadi kalau bilangan kompleks itu terlalu ruang lingkupnya terlalu kecil. Nanti yang lebih luas lagi itu di fungsi kompleks. Oke, kita lanjutkan di sini mengenai, kita akan belajar mengenai modulus bilangan kompleks ya. Definisinya dulu. Jadi kita mendefinisikan terlebih dahulu bahwa modulus bilangan kompleks manakala kita punya bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah IY, maka modulus Z itu tandanya seperti ini ya. Seperti harga mutlak tandanya. Jadi dibacanya jelas modulus Z. Modulus Z atau sama dengan R itu sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Atau kalau kita pakai kalimat bahasa Indonesia bahwa modulus bilangan kompleks itu diperoleh dari nilai akar dari jumlah kuadrat unsur real dan unsur imajinernya. Itu bahasa Indonesia dari cara mencari modulus bilangan kompleks. Kita langsung aja ya. Contohnya ini sudah ada. Silahkan saudara-saudara pelajari sendiri. Kita langsung cus saja ke latihannya. Tentukan modulus setiap bilangan kompleks berikut. Berarti kita mulai dari yang A ya. Yang A, 2 ditambah I kuadrat, sepakati dulu I kuadrat sama dengan, bukannya sepakat, memang harus kayak gini ya. Karena X kuadrat ditambah 1 kan sama dengan 0 dari definisi awal. Berarti kita bisa menuliskan bahwa ini Z dulu. Z sama dengan 2 ditambah I kuadrat sama dengan 2 dikurangi 1. Berarti Z sama dengan 1. Ini kalau Pak Jul jabarkan dengan unsur bilangan imajinernya, kan tentu kita peroleh Z sama dengan 1 ditambah I 0. Berarti X nya 1, Y nya 0. Kan ketemu ini. Maka kita bisa mencari modulus Z nya. Modulus Z sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan akar 1 ditambah 0 sama dengan akar 1 sama dengan 1. Selesai. Selanjutnya yang B, Z sama dengan 1 ditambah 1 per I. Seperti ini. Kita samakan penyebutnya sama dengan, berarti I ditambah 1 per I. Kan gini. I ditambah 1 per I. Pak Jul kalikan dengan I. Nah, seperti ini. Sedemikian hingga kita bisa memperoleh I dikalikan I ditambah 1 dibagi I kuadrat. Z sama dengan I kuadrat ditambah I per I kuadrat. I kuadratnya jelas min 1 ditambah I per min 1. Karena ini dibagi min 1, kita bisa memperoleh 1 min I. Sedemikian hingga kita punya nilai X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan min 1. Maka modulusnya, kalau Pak Jul hitung modulusnya, Z sama dengan akar 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat.
sama dengan akar 1 ditambah 1 sama dengan akar 2. Selesai. Kemudian yang C. C ini pertanyaan hiburan ya. Z sama dengan 1 ditambah 2i, X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Maka kita bisa memperoleh modulus Z sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 1 ditambah 4 sama dengan akar 5. Oke, begitu untuk latihannya mengenai modulus bilangan kompleks. Selanjutnya kita bisa menyelidiki mengenai sifat-sifat dari bilangan kompleks. Kita bisa selidiki ya nanti. Sebentar, kertasnya tadi mana toh? Sudah Pak Jul siapkan. Oke, ini. Nah, di sini diutarakan mengenai kita diminta untuk menyelidiki mengenai sifat-sifat bilangan kompleks ya. Modulus bilangan kompleks. Nah, bekalnya apa? Bekalnya kita diberi ini. Z1, Pak Jul garis dulu. Sifat modulus bilangan kompleks. Modalnya Z1 sama dengan 1 min I, Z2 sama dengan 3 plus 2I. Nah, ini modalnya. Nah, yang akan kita buktikan itu ini. Yang ada di kotak biru ini. Kita identifikasi ya, satu persatu. Kita coba. Kita mulai dari nomor 1. Tentukan modulus dari bilangan kompleks berikut. Yang pertama adalah modulus dari Z1. Yang nomor 1 ya. Z1 modulusnya jelas akar 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan akar 1 tambah 1 sama dengan akar 2. Modulus min Z1. Nah, kita cari dulu. Min Z1 itu sama dengan min Z1-nya saya masukkan ya. 1 dikurangi I sama dengan min 1 plus I. Berarti kita bisa cari modulus min Z1 itu kita peroleh akar dari min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 1 ditambah 1 sama dengan akar 2. Ternyata sama. Kemudian kita diminta untuk mencari ini. Modulus dari konjugat Z1. Ini kan tanda konjugat ya. Berarti kalau kita diminta mencari konjugat dari Z1, itu berarti sama saja Z1 konjugat sama dengan 1 plus I. Maka modulusnya, modulus konjugat Z1 itu sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 1 tambah 1 sama dengan akar 2. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita bisa menarik kesimpulan dari percobaan ini. Bahwa modulus Z1 itu sama dengan modulus negatif Z1 sama dengan modulus konjugat Z1. Itu semua nilainya sama. Seperti itu. Oke, paham ya? Kita lalu masuk ke nomor yang kedua. Pak Jul tarik ke atas ya. Nomor 2 yang diketahui dulu, Pak Jul tulis ulang. Z1 sama dengan 1 min I,
Z2 sama dengan 3 plus 2I. Yang diminta adalah Z1 dikurangi Z2. Pak Jul kurangkan ya. Z1 dikurangi Z2 sama dengan, kita lihat aja, 1 dikurangi 3 berarti min 2. Min I, min 2I, min 3I. Kita cari konjugatnya. Z1 min Z2 sama dengan jelas akar min 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Sama dengan akar 4 ditambah 9 sama dengan akar 13. Seperti ini. Nah, lalu kita bisa balik saja ini. Z2-nya yang di atas. Jadi bisa ditulis Z2 sama dengan 3 plus 2I. Kemudian Z1-nya sama 1 min I. Tinggal kita pakai tanda min. Z2 dikurangi Z1 sama dengan 3 dikurangi 1. Itu jelas 2. 2 min I. 2I min I. Berarti plus 3I. Kita bisa hitung konjugatnya. Kok konjugat modulusnya Z2 min Z1 sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 4 ditambah 9 sama dengan akar 13. Dari sini kita bisa membuat kesimpulan bahwa modulus Z1 dikurangi Z2 itu sama dengan modulus Z2 dikurangi Z1. Terbukti. Gitu ya. Kita lanjutkan untuk yang nomor 3. Nomor 3. Di situ kita diminta untuk mencari Z1 modulus Z1 dikuadratkan. Jadi Z1 kuadrat. Nah, kita sudah punya ini. Kalau kita kuadratkan kan modulus Z1 itu kan akar 2. Kalau kita kuadratkan berarti akar 2 pangkat 2 sama dengan berapa? 2. Kita lanjutkan. Z1 dikuadratkan. Sekarang. Sebentar, Pak Jul tulis di sini ya sebelahnya ya. Z1 kuadrat. Berarti Z1 kali Z1. Z1-nya itu adalah 1 min I dikali 1 min I. Dan seperti ini. Sedemikian hingga kita bisa peroleh sama dengan 1 min 2I plus I kuadrat. Seperti ini. Sedemikian hingga kita bisa menuliskan bahwa 1 min 2I I kuadrat tadi sudah kita definisikan dulu. I kuadrat itu sama dengan min 1. Berarti ini hilang, satunya sama dengan min 2I. Berarti Z1 kuadrat sama dengan min 2I. Maka kita bisa misalkan kita diminta untuk menjabarkan, ini kan jelas bilangan kompleks ya, cuman unsur realnya kan 0, unsur imajinernya min 2. Berarti jelas modulusnya Z1 kuadrat sama dengan akar 0 ditambah 0 kuadrat ditambah min 2 kuadrat sama dengan akar 0 tambah 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Seperti ini. Lalu masih ada lagi bahwa Z1 dikalikan dengan konjugat Z1. Berarti Pak Jul tulis di sini ya. Z1 dikali Z1 konjugat sama dengan 1 min I dikalikan 1 plus I. Sama dengan 1
min I berapa nih? I kuadrat. Nah, seperti ini kan? Sama dengan 1 min 1 sama dengan 2. Nah, berarti Z1 kali Z konjugat Z1 itu 2. Maka kita bisa menulis juga Z1 kali Z1 konjugat sama dengan 2 ditambah I0. Atau imajinernya 0. Kita definisikan 0. Berarti kita bisa hitung nilai modulus Z1 dikali konjugat Z1 itu sama dengan akar X-nya 2, berarti 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan akar 4 ditambah 0 sama dengan 2. Nah, dari ketiga ini kita bisa simpulkan bahwa modulus Z1 kuadrat itu sama dengan modulus Z1 kuadrat. Modulus Z1 dikuadratkan sama dengan modulus Z1 kuadrat sama dengan modulus Z1 dikalikan konjugat Z1. Seperti itu. Oke, gitu. Paham ya? Ini untuk meneliti mengenai sifat-sifatnya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya yang nomor 4 ya. Yang nomor 4. Pak Jul tulis terlebih dahulu Z1 sama dengan 1 min I, Z2 sama dengan 3 plus 2I. Nah, ini Z1 modulus Z1 sama dengan akar 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan akar 1 plus 1 sama dengan akar 2. Kemudian Z2-nya, modulusnya maksudnya akar dari 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 4 sama dengan akar 13. Nah, sekarang tinggal kita mengalihkannya. Kita kalikan ya di sini. Berarti Z1 modulus Z1 dikalikan modulus Z2 sama dengan akar 2 kali akar 13 sama dengan akar 26. Sekarang kita balik operasinya. Z1 kali Z2 itu sama dengan 1 min I dikalikan 3 plus 2I. Sedemikian hingga kita dikalikan satu persatu saja ya. Nah, seperti ini. Saya kasih panah biar tidak bingung ya. 1 dikalikan 3 ditambah 2I dikurangi 3I min 2I kuadrat. Sama dengan, Pak Jul tulis bawahnya aja. Kok ada I semua ya? 3I, oh ya benar. Berarti di sini aja. 2I min 3I berarti min I. Min 2 kali min 1 sama dengan 3 min I plus 3. Seperti ini. Berarti 3 ditambah. Sebentar, kok jadi 3 ya? Oh, ini nih. Min 2 kali min 1 kok bisa 3, ya mestinya 2 tambah 3 itu 5 min I. Seperti ini. Lalu kita baru mencari konjugatnya. Kok konjugat? Modulusnya. Jadi modulus Z1 kali Z2 itu sama saja akar 5 kuadrat ditambah min 1 kuadrat akar 25 ditambah 1 sama dengan akar
26. Nah, sama. Jadi kita bisa simpulkan bahwa modulus Z1 dikalikan Z2 itu sama dengan modulus Z1 dikali modulus Z2. Seperti ini kesimpulannya. Gitu. Kita lanjutkan lagi untuk yang kelima. Oh, mana ini? Yang kelima ya. Yang kelima, Pak Jul ke ataskan dulu. Nomor 5. Saya tulis lagi ya ini ya. Z1 sama dengan 1 min I modulusnya akar 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan akar 1 plus 1 sama dengan akar 2. Sedemikian hingga Z2 nya sama dengan 3 plus 2I, maka modulus Z2 sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 4 sama dengan akar 13. Seperti ini. Maka kita bisa peroleh nilai Z modulus Z1 dibagi modulus Z2 itu sama dengan akar 2 per akar 13. Sama dengan akar 2 per 13. Seperti ini juga boleh. Ya. Jadi nulis yang seperti ini boleh, ini juga boleh. Nah, sekarang kita selidiki untuk yang dalam bentuk pembagian. Pecahan. Bilangan kompleks Z1 per Z2 sama dengan 1 dikurangi I dibagi 3 plus 2I. Nah, kondisinya seperti ini. Kita kalikan dengan sekawannya. Ya. Kita kalikan dengan sekawannya. Berarti 3 min 2I per 3 min 2I. Sedemikian hingga kita bisa hitung. Berarti 1 kali 3, 3, 1 kali min 2, min 2I, kemudian min 3I, kemudian plus 2I kuadrat. Dibagi, nah ini udah jelas 9 min 4I kuadrat. Seperti ini. Sedemikian hingga kita punya 3 min 5I, 2 min I kuadrat, I kuadrat itu kan min 1. Min 1 kali 2 berarti min 2. Per 9 min 4 kali min 1. Sedemikian hingga Z1 per Z2 sama dengan 3 kurangi 2 itu 1 ya. 1 min 5I per 9 plus 4 itu 13. Sama dengan 1 per 13 dikurangi 5 per 13I. Nah, kita baru bisa mencari modulusnya. Modulus Z1 per Z2 itu sama dengan akar 1 per 13 kuadrat ditambah 5 per 13 kuadrat sama dengan akar 1 per 169 ditambah 25 per 169 maksudnya. Seperti ini ya, sama dengan akar 25 tambah 1 itu 26 dibagi 169. Atas bawah dibagi dengan 13. 2 13. Berarti akar 2 per 13. Nah, ternyata sama. Jadi kita bisa menarik kesimpulan apa? Kita bisa menarik kesimpulan bahwa modulus Z1 per Z2 itu sama dengan modulus Z1
dibagi modulus Z2. Seperti itu. Gitu ya. Ini untuk yang nomor ke-5. Selanjutnya kita ya nomor yang terakhir. Nah, ternyata semuanya kan terbukti di sini, di bagian ini. Di bagian yang berwarna biru ini, operasi modulus bilangan kompleksnya. Oke, kita langsung saja ya. Di situ modulus Z1 nomor 6 ya. Modulus Z1 ditambah modulus Z2 itu sama dengan Z1-nya ini. Akar 2 ditambah akar 13 ya. Akar 2 ditambah akar 13. Nah, ini kemudian kita diminta untuk Z1 ditambah Z2 tapi dicari modulusnya. Jadi Z1 ditambah Z2 itu sama dengan pakai ini ya. Tinggal dijumlahkan, 1 tambah 3 itu 4. Kemudian min I ditambah 2I itu sama dengan plus I. Maka modulus Z1 ditambah Z2 itu sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 16 tambah 1 sama dengan akar 17. Kita ambil saja pendekatan ya. Pendekatan maksudnya ini saudara-saudara sekalian silahkan cari di kalkulator. Akar 2 ditambah akar 13 itu mestinya itu kita bisa memperoleh 5, nilainya adalah 5,019 dan seterusnya. Sedangkan akar 17 itu kita bisa memperoleh nilai sekitar 4,12 dan seterusnya. Maka dari pernyataan hasil ini kita bisa tuliskan 4,12 itu kan kurang dari 5,019. Kan seperti itu. Sedemikian hingga 4,12-nya ini saya ganti modulus Z1 ditambah Z2 kurang dari 5,019-nya Pak Zul ganti penjumlahan dari modulus Z1 ditambah dengan modulus Z2. Selesai. Jadi kan terbukti ini semuanya. Ini jelas tidak sama dengan. Soalnya apa? Kan kelihatan sekali ini hasilnya kan ini. Kan kita bisa tulis juga bahwa kenyataan Z1 ditambah Z2 itu tidak sama dengan modulus Z1 ditambah modulus Z2. Gitu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.